Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Buzz dan kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Gema Guyardi. Beliau adalah Presiden Director Astronaci Internasional. Halo, selamat pagi Mas Gema. Halo. Ya, Mas Gema bisa mendengar suara saya dengan jelas atau dalam posisi mute untuk Zoom-nya? Ya, halo, selamat pagi. Baik, pemirsa, kami masih mencoba untuk berhubung melalui Zoom ya bersama dengan Gema Guyardi. Beliau adalah Presiden Director dari Astronaci Internasional. Namun sayangnya nampaknya ada gangguan teknis begitu ya terkait dengan hubungan kami dari studio IDX Channel ke Mas Gema Guyardi begitu. Ya, kita akan coba untuk menyapa kembali. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Gema. Apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, halo. Baik. Kami akan sampaikan satu informasi lagi begitu terkait dengan informasi mengenai pergerakan market karena kita tahu dari pergerakan indeks harga saham gabungan masih mengalami penguatan ke level 6.300 seperti yang kita tahu pada closing market kemarin. Yang menarik dan perlu dicermati menjelang akhir tahun biasanya ada window dressing gitu dan seberapa masifnya juga ini dilakukan oleh emiten-emiten yang ada di pasar modal Indonesia. Dan kita akan coba sapa kembali. Ya, halo selamat pagi Mas Gema. Selamat pagi. Wow, apa kabar pagi ini? Luar Luar biasa. biasa. Ya, kita akan langsung mereview ini. Indeks harga saham gabungannya perkasa ke 6.300. Sementara teman-temannya di Wall Street, kemudian Asia, sedang mengalami tekanan begitu. Apa yang bisa kita lihat dari fenomena ini, Mas Gema? Ya, selamat pagi semuanya. Saya Gema Guyardi dari Astronaci. Kita laggard, itu yang pertama. Jadi harusnya kan kita naik udah yang lalu. Kalau Mas Pras masih ingat Juni kita show bareng, Iya, itu saya kasih gambaran tentang market bakal naik, batu oke, bara akan memimpin. Itu 11 Juni kita terakhir itu betul. waktu itu ya. Dan saat ini terbukti batu baranya melejit naik dan market kita memang sudah memimpin daripada perjalanan di market Asia. Menurut saya ini perkasa banget Ya, dan harusnya udah inline dengan apa yang terjadi terutama dengan tax amnesty yang sudah diumumkan itu harusnya akan menarik capital inflow dari ya, domestik yang mungkin dananya selama ini di bawah tanah sekarang mungkin mereka sudah mempersiapkan untuk keluar. Nah, ini adalah sebuah sentimen. Jadi hype baru di market. Terus kalau kita perhatikan Wall Street mulai jatuh, saya rasa mereka juga harus mengalami koreksi ya. Dan itu harusnya diikuti. Jadi di Astronaci sendiri kita punya tanggal-tanggal Eye of Future yang sudah saya siapkan untuk Oktober. Salah satunya adalah tanggal 4, tanggal 6, tanggal oke. 11. Itu tanggal-tanggal penting ya 11 sampai 12 yang harus diperhatikan. Jadi kalau tanggal 4 itu berarti kemarin kita predik sebagai turning point. Mungkin hari ini akan ada reversal kecil karena Dow Jones juga minus sedikit. Iya, 1% ya, 0,9. betul. Kemudian kalau hari ini turun berarti nanti kita akan lihat tanggal 6 atau tanggal 8 sebagai another turning point. Jadi di situ tetap secara keseluruhan market kita tetap bull dan sampai akhir tahun harusnya up karena ini sudah kita gadang-gadang dari bulan Juni kemarin Iya. udah kita persiapkan gitu. Jadi mudah-mudahan semuanya lancar dan memang harus koreksi dulu karena overheat. Kalaupun nanti ada koreksi ini kesempatan untuk buy and weakness lagi karena banyak sektor yang siap-siap terbang juga. Kalau kemarin udah dipimpin sama batu bara, properti udah mulai ikut, terus kemudian sektor yang lainnya kali ini dari sektor-sektor kayak manufaktur, Astra and the Gangs, Iya. terus kemudian kita lihat properti naik, sebentar lagi semen yang naik. Misalnya kayak gitu. Oke. Jadi ada cerita lanjutannya. Baik, berarti masih ada peluang lagi 6.300 akan terus melaju. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi tadi, masih ada yang mengganduli begitu ya, masih membayangi penguatan IHSG. Anda melihat seberapa kuat sampai dengan akhir tahun nanti untuk IHSG-nya? Mudah-mudahan 6.400, 6.500 antara range itu cukup fair ya. Oke, Sampai karena kalau suruh mempredik tanggal 31-nya berapa agak sulit gitu. iya, Cuma ya kita main
forecast itu kita coba lah ya, kita forecast kira-kira sampai akhir 31 Desember. Saya rasa fair value 6.500 karena itu angka psikologi, mentok-mentok juga 6.600. Tapi nanti Ya. diharapkan kalau tahun lalu Januari menjadi resisten besar, mudah-mudahan kali ini Januari tidak menjadi resisten besar lagi gitu. Kalau jadi resisten besar kan crash lagi Januarinya takutnya. Oke. Nah, bicara mengenai juga biasanya menjelang akhir tahun ada window dressing yang dilakukan oleh emiten-emiten begitu. Apakah pandemi yang sudah mulai melunak begitu dengan positivity rate yang juga semakin turun akan dimanfaatkan oleh perseroan-perseroan yang ada di Bursa Efek Indonesia untuk melakukan window dressing? Saya rasa ya, jadi Sun in Capricorn tanggal 21 Desember itu terbukti sepanjang sejarah 85%, 80% of the time akan menyebabkan market itu bull, dan berarti tahun ini mudah-mudahan juga demikian. Dan kita harus bersiap mulai dari sekarang sebenarnya. Jadi saham yang mulai bangkit dari kejatuhannya itu harus diperhatikan. Dan kita lihat salah satu saham konsumer yang besar yang terpukul jauh itu kayak Unilever, itu harusnya juga akan terkena dampak yang mulai akan naik. Setidaknya kita aim untuk 20-30% profit minimum pada saat fenomena window dressing itu terjadi. Jadi atau tidak window dressingnya kita nggak tahu. Ada beberapa tahun-tahun juga window dressing tidak begitu terlihat, tetapi kita akan perhatikan dari price action analysisnya harusnya akan ada suatu gerakan yang baik. Oke, tadi Anda menyebutkan bahwa ini bisa menjadi momentum untuk sudah mulai pilih-pilih. Baik dari sisi sektor maupun saham. Nah, kalau kita bicara mengenai sektor yang nanti memiliki potensi mengalami pembalikan arah kembali begitu dengan tadi beberapa sektor lain yang sudah duluan seperti kita tahu ada pertambangan, kemudian juga properti yang sudah mulai pelan-pelan naik. Adakah sektor lain yang akan menyusul? Rata-rata harusnya semua sektor yang kemarin terpukul ya, kecuali mungkin kayak healthcare yang sangat mengecewakan investor ini kan sebenarnya BUMN lalu kemudian healthcare. Itu wah, kalau kita lihat dari bulan Januari kan Kimia Farma sampai sekarang hancurnya di atas 50%. Baik. Menurut saya dengan semakin landainya COVID ini adalah ancaman buat healthcare. Dan kayak saya misalnya, saya sendiri kejebak waktu itu dan terpaksa saya harus cut loss, jual rugi udah. Dan kita pindah ke sektor yang lain. Ini yang paling penting. Jadi investor tidak bisa selalu benar. Dan saya rugi itu kalau nggak salah total ya, dari sekitar 30-35% itu saya harus relakan, saya buang habis. Dan kemudian saya pindahkan ke coal batu bara untuk recovery dan akhirnya balik. Jadi kemampuan seorang fund manager atau trader untuk switch dengan cepat dengan pertimbangan bahwa hype-nya sudah hilang, terus kemudian momentumnya sudah hilang, itu sangat penting. Karena kalau kita lihat saham-saham yang model-model kayak begini itu kemungkinan juga sampai akhir tahun 2022 ya tetap aja flat bawah gitu. Itu bahaya banget. Lantas apa yang perlu dicermati ataupun strategi yang mungkin bisa Anda sarankan ini untuk investor maupun traders menyikapi tadi ada switching kemudian rotasi sektoral yang cukup ketat juga belakangan ini. Apakah kita juga harus secepat itu juga beradaptasi dengan perubahan harga sahamnya misalnya? Iya, itu pertanyaan bagus sekali karena market kita di Indonesia ini udah beda banget sama mungkin fund manager yang aktif 10 tahun yang lalu. Sekarang kan 2021. Orang-orang 2011 sampai 2015 tuh akan kaget melihat situasi seperti ini. Market sudah tidak lagi menggunakan value investing, dilihat lagi valuasinya gimana bagus. Itu udah old school banget karena yang sekarang ini dengan adanya sosial media dan masuknya generasi milenial masuk ke market ini membuat acak-acakan. Jadi sektor rotation itu di-drive oleh yang namanya hype. Nah, ini yang bahaya sekali. Jadi pada saat emitennya juga ikut-ikutan seperti itu, begitu switch portofolio mereka hype-nya berubah, mereka nggak mau juga ngangkat sahamnya karena apa? Mereka tahu bahwa tidak ada crowd yang bermain di dalamnya sehingga mereka istirahat. Nah, istirahatnya bisa 7 bulan, 8 bulan. Sehingga ini yang berbahaya untuk investor retail ataupun aset manajemen kelas menengah misalnya. Kalau yang kelas besar yang puluhan triliun lain cerita, mereka cara mainnya tidak begitu. Tapi untuk yang hedge fund dari luar negeri maupun yang dari dalam negeri yang mengelola dananya tidak terlalu besar, mereka pasti akan ngikut dan biasanya switch. Nah, ketika switch ini kan pada saat mereka berpindah pasti ada sell off, ada dump. Nah, waktu mereka dumping barangnya mereka, itu tergantung size lagi dan liquidity market sanggup nggak. Kalau tidak sanggup pasti makan korban, sehingga bisa dikatakan beta atau beta risk daripada market kita itu sekarang lumayan besar dengan volatility yang besar. Itu bagus, tetapi cara mainnya ini yang harus dipahami. Contohnya yaitu tadi konstruksi sama
farmasi itu merupakan catatan hitam di tahun 2021. Oke. Nah sekarang mereka berbondong-bondong untuk berbalik arah. Saya nggak tahu itu plannya mau bagaimana, apa alasannya, karena kita tidak melihat adanya significant hype atau story daripada konstruksi misalnya. Nah ini Oke. harus diperhatikan dari cara kita berdagang saham atau trading saham di Indonesia. Nah, mungkin kalau kita lihat dari sisi yang paling aman begitu, batasan-batasan yang mungkin bisa diterapkan saat ini dengan Anda katakan tadi, ini kita perlu ada inovasi begitu dalam menerapkan strategi investasi tentunya. Menyikapi juga fluktuasi pasar yang kita kadang-kadang tidak bisa tebak juga arahnya kemana ini, Mas Gema. Ya, arah itu sebenarnya kalau dari dulu sih teorinya tetap sama. Semakin panjang time horizon, semakin jauh perspektif kita semakin aman. Oke. Jadi artinya kita bisa meminimalisasi noise jangka pendek. Karena noise jangka pendeknya ini makin besar, makin liar, Oke. sehingga investor itu akan dikagetkan dengan range yang lebar-lebar. Contoh deh misalnya saham-saham digital, katakan bank Iya. digital. Semua orang lihat ke bank digital, tetapi range volatility-nya nggak ada yang namanya bank digital. Stop loss-nya itu 5%, 6%. Minimum kalau mau bank digital harus 15% stop loss. Kalau nggak, kena stop loss lari lagi misalnya. Nah ini kan Oke. hal-hal yang perlu dicermati. Terus kemudian selain melihat jangka panjang, Anda juga harus tahu bahwa story-nya apa, secara makro ekonomi di Indonesia mendukung nggak nih sama sektornya. Lalu cerita dari Amerika atau cerita dari China itu mendukung nggak? Contoh batu bara misalnya. Oke. Kenapa batu bara bisa naik? Sebenarnya bukan karena emitennya bagus, karena ada satu statement bahwa China akan terus melakukan import batu bara misalnya. Dan itu bulan Juni kita udah diskusi kan. Iya. Itu bulan Juni kenaikan gila-gilaannya kurang lebih sekitar 2,5 bulan. Ibaratnya setelah itu 2,5 bulan baru dipompa bisa-bisa. Jadi memang kita mesti lihat the whole story-nya, dan yang paling penting adalah kita tahu tanggal berapa marketnya mau naik mau turun, dan itu pun tidak mudah walaupun kita tahu tanggalnya. Iya. Gocekan-gocekan di market ini harus diperhatikan. Jadi Itu menurut dia. saya kalau mau untung dan lebih konsisten, lebih tarik jangka panjang dan kurangi spekulasi. Jadi lihat arah besarnya, kemudian harga murah kita masuk sesuai dengan story-nya. Baik, untuk timing kita masuk entry level tanggal 6-8 atau tunggu tanggal 11? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan kembali sesaat lagi.